PT Bukit Uluwatu Villa Tbk yang diperdagangkan secara publik dengan kode saham BBUFA adalah pemain penting di sektor perhotelan dan real estate Indonesia. Perusahaan ini utamanya berfokus pada pengembangan dan pengelolaan villa, hotel, dan resort kelas atas. Model bisnisnya berpusat pada penangkapan pasar pariwisata yang menguntungkan, menawarkan akomodasi mewah dan layanan terkait. Didirikan pada tahun 2000, BUFA telah memposisikan dirinya secara strategis untuk memanfaatkan daya tarik abadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Inti operasinya berpusat pada penciptaan pengalaman premium bagi para pelancong, yang pada gilirannya mendorong pendapatan melalui tingkat hunian, penjualan makanan dan minuman, serta aktivitas berbasis resort lainnya. Jantung operasional BUFA berdetak kencang di Bali, pulau surga yang menjadi teater bisnis utamanya. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi strategis di area wisata Pecatu yang prestisius di Badung, Bali. Sebuah wilayah yang terkenal dengan tebing-tebingnya yang menakjubkan, ombak selancar kelas dunia, dan resor-resor mewah. Lokasi utama ini menempatkan properti BUFA, seperti Alila Villas Uluwatu, tepat di pusat sirkuit pariwisata kelas atas Bali. Dengan memusatkan upayanya pada area geografis tertentu ini, perusahaan telah mengembangkan keahlian mendalam dan kehadiran merek yang kuat di pasar lokal, memungkinkannya untuk menavigasi dinamika unik industri perhotelan Bali yang kompetitif dengan tangan yang berpengalaman. Sejarah BUFA secara intrinsik terkait dengan pertumbuhan Bali sebagai destinasi global. Sejak didirikan, perusahaan ini telah melewati berbagai siklus ekonomi dan pergeseran tren pariwisata, termasuk tantangan signifikan yang ditimbulkan oleh peristiwa global yang berdampak pada perjalanan. Ketahanannya adalah bukti fokus strategisnya pada segmen mewah, yang seringkali terbukti lebih stabil selama kemerosotan ekonomi dibandingkan dengan perjalanan beranggaran rendah. Tim manajemen, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci seperti Komisaris Utama Astini Bernawati Odang dan Direktur Utama Satrio, telah membimbing perusahaan melewati periode-periode ini, bertujuan untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan dan menguntungkan yang berakar pada keindahan budaya dan alam Bali yang unik. Portofolio perusahaan dirancang untuk menarik wisatawan internasional dan domestik yang cerdas, yang mencari eksklusivitas dan layanan premium. Propertinya bukan hanya tempat menginap. Properti tersebut adalah destinasi yang dikurasi yang menawarkan perpaduan kemewahan modern dan pesona Bali yang otentik. Fokus pada kualitas daripada kuantitas ini telah membantu BUFA menumbuhkan reputasi keunggulan. Keberhasilan perusahaan, oleh karena itu, tidak hanya diukur dari laporan keuangannya, tetapi juga buahnya untuk secara konsisten memenuhi janji pengalaman perhotelan kelas dunia, yang merupakan pendorong fundamental, nilai jangka panjang dan ekuitas mereknya dalam lanskap pariwisata yang sangat kompetitif. Laporan keuangan terbaru dari BUFA menggambarkan pemulihan yang luar biasa. Untuk kuartal pertama tahun 2025, perusahaan mengumumkan pembalikan signifikan dalam profitabilitasnya. Perusahaan berhasil mencatat laba bersih sebesar 71,1 miliar rupiah. Pencapaian ini sangat patut dicatat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada kuartal pertama tahun 2024, BUFA telah melaporkan kerugian bersih sebesar 10,8 miliar rupiah. Pergeseran dramatis ini dari kerugian besar menjadi keuntungan yang sehat, menandakan peningkatan operasional yang kuat, dan potensi kembali ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan perhotelan ini. Kinerja laba bersih yang positif ini secara langsung didukung oleh peningkatan yang sehat dalam pendapatan perusahaan. Selama 3 bulan pertama tahun 2025, pendapatan BUFA tumbuh menjadi 74,3 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 65,3 miliar rupiah, pendapatan yang dihasilkan selama kuartal pertama tahun 2024. Pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa properti perusahaan mengalami tingkat hunian yang lebih tinggi, atau bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata per tamu. Peningkatan ini merupakan indikator jelas bahwa pemulihan pasca pandemi di sektor pariwisata Bali diterjemahkan menjadi keuntungan finansial yang nyata bagi operator yang memiliki posisi yang baik seperti BUFA. Pergeseran menuju profitabilitas bukan hanya cerita sederhana tentang peningkatan penjualan,
Ini juga menunjukkan pengelolaan biaya yang efektif dan efisiensi operasional. Untuk beralih dari kerugian lebih dari 10 miliar rupiah, menjadi keuntungan lebih dari 70 miliar rupiah. Dengan peningkatan pendapatan yang relatif kecil, menyiratkan bahwa perusahaan kemungkinan telah merampingkan operasinya. Ini bisa melibatkan manager checking operational expenses, business team reviewing cost control strategy stock, distribute equally. Kontrol yang lebih baik atas biaya operasional, perjanjian pemasok yang lebih menguntungkan, atau penawaran layanan dengan margin yang lebih tinggi. Disiplin keuangan ini sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan, terutama dalam industri padat modal seperti perhotelan, di mana pengelolaan biaya tetap dan variabel adalah kunci untuk mencapai profitabilitas. Membandingkan kuartal pertama, tahun 2025 dan 2024, menunjukkan perusahaan yang berada pada pijakan yang jauh lebih kuat. Periode kerugian awal 2024 mungkin mencerminkan efek yang masih ada dari gangguan perjalanan global, atau investasi yang belum mulai membuahkan hasil. Sebaliknya, kinerja pada awal 2025 menunjukkan pemulihan yang kuat, menunjukkan bahwa strategi manajemen membuahkan hasil. Bagi investor, pembalikan ini adalah titik data penting, mengubah narasi Buffa dari pemulihan dan kelangsungan hidup menjadi pertumbuhan dan profitabilitas, secara fundamental mengubah profil investasinya. Dalam manuver korporasi yang signifikan, Buffa telah mengumumkan rencana untuk hak memesan efek terlebih dahulu, sebuah langkah yang secara formal dikenal sebagai penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, atau PMHMED. Perusahaan bermaksud menerbitkan hingga 4,8 miliar saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp50. Penerbitan besar ini mewakili sekitar 23,31% dari modal di setor perusahaan saat ini. Tujuan utama dari latihan penggalangan modal ini adalah untuk mendapatkan dana segar untuk inisiatif strategis. Hasilnya dialokasikan untuk Business Development Team in Discussion, handshake after successful business deal, office workers collaborating on project, pengembangan bisnis, belanja modal untuk meningkatkan propertinya, dan penyelesaian kewajiban baik untuk perusahaan induk maupun anak perusahaannya. Hak memesan efek terlebih dahulu yang direncanakan ini memiliki implikasi penting bagi pemegang saham yang ada. Mereka yang memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru akan menghadapi dilusi kepemilikan mereka. Perusahaan memperkirakan bahwa potensi dilusi ini bisa mencapai 18,9%. Ini berarti bahwa klaim proporsional mereka atas aset perusahaan dan pendapatan masa depan akan berkurang. Untuk melanjutkan rencana ini, manajemen Buffa harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pemegang sahamnya. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, atau RUPSLB, yang krusial dijadwalkan pada 22 Juli 2025, di mana keputusan akhir mengenai tindakan korporasi ini akan dibuat. Menambahkan lapisan intrik lain pada kisah Buffa adalah langkah terbaru oleh pemegang saham pengendali. Pada 11 Juli 2025, PT Nusantara Utama Investama, atau NUI, menunjukkan kepercayaannya pada masa depan perusahaan dengan membeli blok saham yang substansial di pasar terbuka. NUI mengakuisisi 89,96 juta saham Buffa, dengan harga Rp80 per saham, dengan total nilai transaksi Rp7,19 miliar. Pembelian ini secara resmi dinyatakan untuk tujuan investasi, menandakan keyakinan kuat dari dalam bahwa saham perusahaan dinilai terlalu rendah, dan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Tindakan PT Nusantara Utama Investama adalah sinyal kuat bagi pasar yang lebih luas. Ketika pemegang saham pengendali meningkatkan kepemilikannya, ini sering diartikan sebagai dukungan terhadap arah strategis dan prospek masa depan perusahaan. Setelah transaksi ini, kepemilikan NUI di Buffa meningkat dari 61% menjadi 61,5%. Langkah ini, yang datang tepat sebelum hak memesan efek terlebih dahulu yang besar, dapat dilihat sebagai suara kepercayaan pada rencana ekspansi yang akan didanai oleh hak memesan efek terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa entitas dengan pengetahuan paling mendalam tentang operasi perusahaan percaya bahwa investasi yang akan datang akan menciptakan nilai jangka panjang yang substansial.
Bagi calon investor yang mempertimbangkan BUFA, peluang utama terletak pada pembalikan finansialnya yang mengesankan dan semangat baru di sektor pariwisata Bali. Pergeseran dari kerugian signifikan pada kuartal pertama tahun 2024 menjadi keuntungan yang kuat pada kuartal pertama tahun 2025 adalah indikator kuat momentum operasional. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan dari pemulihan pasar yang lebih luas, tetapi juga menjalankan strategi bisnisnya secara efektif. Hak memesan efek terlebih dahulu yang direncanakan, jika disetujui dan berhasil, akan menyuntikkan modal segar yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan propertinya, memperluas jejaknya, dan mengurangi utang. Berpotensi mempercepat pertumbuhan di masa depan, dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Selanjutnya, pembelian saham baru-baru ini oleh pemegang saham pengendali, PT Nusantara Utama Investama, memberikan sinyal bullish yang kuat. Tindakan ini, yang sering disebut sebagai pembelian oleh orang dalam, menunjukkan bahwa mereka yang memiliki wawasan terdalam tentang operasi perusahaan, yakin tentang masa depannya. Kesediaan mereka untuk menginvestasikan lebih dari 7 miliar rupiah untuk meningkatkan kepemilikan mereka menunjukkan bahwa mereka percaya saham saat ini dinilai terlalu rendah dan siap untuk apresiasi. Bagi investor retail, ini dapat memberikan tingkat kepastian bahwa investasi mereka sejalan dengan kepentingan pemegang saham terbesar dan paling terinformasi perusahaan, menciptakan kasus yang menarik untuk potensi kenaikan saham. Namun, berinvestasi di BUFA bukan tanpa risiko. Risiko paling langsung adalah potensi dilusi saham akibat hak memesan efek terlebih dahulu yang akan datang. Pemegang saham yang tidak dapat atau tidak mau berpartisipasi dengan membeli saham baru akan melihat persentase kepemilikan mereka berkurang, yang dapat memengaruhi nilai investasi mereka saat ini. Keberhasilan hak memesan efek terlebih dahulu itu sendiri juga tidak dijamin. Itu tergantung pada kondisi pasar dan minat investor. Kegagalan untuk mengumpulkan dana yang ditargetkan dapat menghambat rencana ekspansi perusahaan, dan secara negatif memengaruhi sentimen pasar terhadap saham. Selain itu, ketergantungan perusahaan yang tinggi pada pasar pariwisata Bali menimbulkan risiko konsentrasi. Meskipun Bali adalah destinasi kelas dunia, industri pariwisatanya rentan terhadap guncangan eksternal seperti kemerosotan ekonomi global, bencana alam, atau perubahan kebijakan perjalanan internasional. Setiap peristiwa yang secara signifikan menghambat pariwisata ke pulau itu, akan secara langsung dan merugikan memengaruhi pendapatan dan profitabilitas BUFA. Oleh karena itu, calon investor harus menimbang kinerja kuat perusahaan baru-baru ini, dan sinyal positif dari orang dalam terhadap risiko inheren dilusi dari hak memesan efek terlebih dahulu dan sifat siklus, sensitif terhadap peristiwa dari industri pariwisata mewah.